Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi, Bu Nur. Sehat, je? Alhamdulillah tambah sehat, Bu, ketemu dengan jenengan. Iya, Alhamdulillah. Di sini saya akan melakukan coaching, Pak Ari. Mohon nanti dijawab dengan jujur dan terbuka, nggih, Pak. Ye, siap, Bu. Pak Ari, apa tujuan pertemuan kita hari ini, Pak Ari? Ye. Begini, Bu Nur, kita kan SMA itu kan salah satunya PPDB-nya kan menggunakan sistem zonasi. Di inputnya kan beraneka macam ya. Jadi ada yang nggak mampu kemampuannya, ada yang kemampuannya cukup, dan ada yang punya kemampuan lebih. Nah ini kita bingung memberikan pembelajaran diferensiasi, Bu. Hmm, berarti anu Pak G, ini permasalahannya pada pembelajaran berdiferensiasi, Pak G. Iya, Bu. Lalu output apa yang jenengan inginkan dari diskusi ini, Pak Ari? Harapannya kita bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi karena faktanya salah satunya ada PPDB zonasi itu menjadi tantangan kita dan kita harus bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita ada solusinya. Oh iya, Pak Ari. Berarti eh, pembelajaran berdiferensiasi ini ada karena tantangan dari sistem zonasi itu tadi ya, Pak Ari. Iya, Bu. Jadi kita sepakat bahwa eh, Pak Ari ingin mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah pembelajaran berdiferensiasi. Sepakat, Bu. Ya. Nggih. Kenapa kondisi ini semua penting, Mbak Ari? Ini hubungannya sama komitmen, Bu. Jadi itu penting karena kita mengharapkan anak-anak ada kemajuan di dalam pembelajaran sehingga anak-anak bisa mencapai dari capaian pembelajaran yang diharapkan. Ya. Dari skala 1 sampai 10, kalau 1 tuh jelek sekali, 10 bagus sekali. Kondisi Pak Ari saat ini tuh di angka berapa, nggih, Pak? Sesuai gambaran Ibu tadi, kondisi saat ini di angka 5, Bu. Oh, sudah di angka 5, ya. Kalau Bapak maunya idealnya di angka berapa, Pak? Di angka 9, Bu. Alhamdulillah, nggih. Pada angka ideal itu situasi dan kondisinya seperti apa, Pak Ari? Di angka ideal di angka 9 itu, jadi anak-anak itu bisa belajar dengan senang. Artinya dia juga punya ada kemajuan. Dia bisa memenuhi apa yang menjadi cita-citanya sekolah di sekolah ini. Oh iya. Ada lagi, Pak Ari? Eh, di samping itu kita juga bisa memenuhi harapan orang tua menyekolahkan mereka di sekolah ini. Hmm, eh, mungkin ada lagi? Sementara cukup, Bu. Nggih. Agar angkanya sempurna 10, apa yang kurang, Pak Ari? Yang kurang ya mungkin kita pelayanan, Bu, ya. Jadi pelayanan kita karena satu kelas itu pemetaannya ada siswa yang kemampuannya rendah, ada yang cukup, yang tinggi. Jadi mungkin kita pelayanannya yang harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan anak itu. Satu, yang Oh, gitu. kedua cara belajar, ada yang audio mendengar, ada yang visual melihat, ada yang kinestetik. Maka kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan belajar atau cara belajarnya itu tadi. Ya. Ada lagi, Pak Ari? Sudah cukup, Bu. Ya. Lalu apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal ini terjadi, Pak Ari? Ya kita harus bisa memaklumi bahwa eh, perbedaan itu adalah nyata karena faktornya kan juga zonasi itu kan sudah nyata kan itu satu. Ya. Kemudian faktor yang membuat situasi itu bisa terwujud ya artinya anak-anak bisa belajar sesuai dengan cara belajarnya. Kemudian Hmm, siswa bisa memberi kemampuan lebih
sehingga kemampuannya meningkat. Ya, lebih seperti itu. Iya. Ada lagi faktor yang lain, Pak Ari? Ya, faktor yang lain, saya yakin anak-anak kan bersekolah itu kan niatnya pasti lulus, Bu ya. Ya, jadi Ya. harapannya niat itu tetap ada. Oh gitu, ya ya. Coba Bapak urutkan dari yang paling penting. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa, gitu Pak Arin. Yang pertama niat tadi, Bu ya. Jadi niat anak untuk meningkatkan capaian pembelajarannya. Kemudian yang Ya, kedua adalah cara dia bisa mengetahui kemampuannya dianggap berapa sehingga dia ada peningkatan. Yang ketiga dia ya, mengetahui cara belajarnya seperti apa sehingga dia bisa menyesuaikan cara belajarnya seperti apa. Itu, Bu. gitu, nggih. Ya, nggih, Pak Ari. Ya. Coba setiap faktor ini panjenengan beri bobot persen, totalnya jadi 100% Pak Ari. Baik, ya. Niat itu saya anggap 50%, Bu. Kemudian untuk kemampuannya itu 25%, kemudian cara belajarnya itu 25%. Jadi 3 faktor total 100%. Oh iya. Dari sesuai bobot tadi, mana yang Pak Ari mau bereskan duluan? Niat, Bu. Kan yang paling besar ya 50% tadi ya. Oh, yang faktor niat tadi, ya. Iya, Nah, kita mau fokus diskusi kita ini untuk dapat selesaikan permasalahan dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, Pak Ari, ya. iya. Nah, mungkin ada lagi, Pak Ari? Ya mungkin kita nitik beratkan yang niat tadi, Bu. Ya niatnya kita Oh, gitu. optimalkan untuk bisa lebih gitu. Oh, gitu. Untuk menebalkan niat anak-anak gitu, ya, Pak Ari. Ya, ya. Nah, Tebalkan niat. eh, ya, pernah tidak Pak Ari mengalami kondisi yang mirip, tapi ada solusinya di masa lalu? Ya. Yang jelas ada satu kejadian ini secara pribadi saya niat ini bisa kita optimalkan salah satunya dengan adanya motivasi. Jadi motivasinya seperti apa sehingga nanti bisa membuat niat itu tetap terjaga dari awal sampai dengan akhir. Gitu. Oke. Apa kesimpulan yang Pak Ari bisa ambil dari pengalaman itu sehingga solusinya bisa berhasil? Ya, Itu Pak Ari. ya artinya niat itu faktor utama yang menjadi dasar, Bu. Sehingga ada slogan, ada niat, tekad, terus berangkat. Nah, itu. Oh, iya, iya, bagus sekali Pak Ari. Eh, Sudahkah Pak Ari ini bergoogling? Nah, sudah, Bu, sudah bergoogling saya. Oh, sudah ya. Ya. Coba ceritakan apa yang Anda dapat dari kegiatan bergoogling tadi, Pak Ari. Ya, bahwa niat itu mempengaruhi segala sesuatunya. Jadi semuanya kan tergantung dari niat. Kalau niatnya baik, hasilnya baik. Kalau niatnya jelek, kan hasilnya jelek. Itu Bu yang saya dapat dari hasil googling. Oh, gitu. Mungkin ada lagi, Pak Ari? Ya, kalau niat otomatis kan bisa berasal dari dalam, Bu. Tapi kalau lainnya kan asalnya dari luar. Jadi Oh, faktor iya. ini sangat utama karena berasal dari hati yang paling dalam. Ya, Betul, niat ini berasal dari faktor internal diri anak, gitu, Pak Ari. ya betul, Bu. Nah, Ya. ya, sudahkah Pak Ari mencoba AI ChatGPT itu, Pak Ari? Saya sudah coba melaksanakan, Bu, dari AI ChatGPT. Jadi itu bisa menambah literasi-literasi tentang saya, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan niat dari seseorang untuk bisa bersekolah sampai lulus. Ya, bagus, bagus. Sudahkah Pak Ari mencari di YouTube, Instagram, TikTok, komunitas Facebook, grup WA, tentang hal ini, Pak Ari? Saya sudah mencari informasi itu di media sosial, Bu. Misalnya di YouTube itu tentang kisah-kisah inspiratif, bagaimana seorang sukses karena niatnya.
kemudian di Instagram itu pakai apa kata-kata hari ini ya. Jadi Hmm, quotes-quotes itu juga bisa meningkatkan niat. Kemudian TikTok itu hal-hal yang sangat menginspirasi, komunitas hmm. Facebook tentang cerita-cerita orang-orang sukses, grup WA yang selalu memotivasi satu dengan yang lainnya. Itu Bu yang sudah saya laksanakan berliterasi di media sosial. Ya. Oh iya. Lalu dari berliterasi di media sosial itu tadi, apa yang dapat Pak Ari ambil? Eh, Banyak jalan menuju Roma, Bu. Artinya untuk meningkatkan niat itu banyak jalan, banyak cara, nanti otomatis disesuaikan dengan anak nyaman dengan yang mana. Gitu. Oh gitu. Nggih, nggih, nggih. Ada teman, kolega Pak Ari yang jago di bidang ini, Bapak? Alhamdulillah sangat banyak sekali. Ini salah satunya, ini ada 100 kisah alumni SMA Kertosono yang Hmm, tergabung di dalam buku My Passion, My Job. Ya, jadi hmm, kisah-kisah inspiratif mereka setelah lulus dari SMA seperti apa, maka mereka yang bisa jadi rujukan buat saya dan siswa-siswa lainnya. hmm. Boleh tahu Bapak siapa nama beliau? Contoh Pak Mentek, ya Pak Mentek itu dia hanya lulusan SMA, tetapi ternyata beliau sudah mengantarkan sekian banyak orang yang sukses di perguruan tinggi. Artinya hanya berdasarkan niat, ijazah boleh SMA, tapi kemampuannya bisa sarjana. Itu salah satu hal yang nyata yang diceritakan beliau di dalam bukunya My Passion My Job itu juga. Ya. Demikian juga tentang kisah seorang lulusan SMA yang bisa menjadi PNS waktu itu zamannya pemerintahan bupati yang sangat terkenal kalau nggak ada uang maka nggak akan bisa ternyata dia bisa dan salah satunya apa restu orang tuanya itu Oh iya, adalah iya, iya. dari Mas Cahyo ya. Itu Alhamdulillah kisah inspiratif dari Pak Mentik tadi ya, Pak Mentik dan Pak Cahyo itu tadi Bapak G. ya Nah, kemudian apa Pak Ari ini pernah melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan hal ini, Pak Ari? ya apa yang saya terima itu yang saya berikan Bu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi maka saya harus meningkatkan kompetensi lewat pelatihan-pelatihan itu. Dan Oh saya iya. usahakan 1 bulan sekali ikut pelatihan walaupun daring maupun luring. Oh iya. Apa saja ilmu yang relevan dengan yang bisa Bapak Pak Ari capai ini? Contohnya adalah meningkatkan motivasi dengan ilmu hipnoterapi ya. Jadi kita Hmm. ada apa seperti hipno yang mana untuk memotivasi anak dari dalam lewat percakapan di bawah sadar gitu. Oh iya, iya. Ada lagi Pak Ari? Eh, Ya untuk itu dirasakan secara luring tatap muka. Ada juga yang lewat daring yaitu dengan apa buat grup atau pelatihan yang mana dari pelatihan itu Hmm. menciptakan kata-kata bijak untuk memotivasi. Oh iya, iya, iya. Ya, bagus Pak Ari. Adakah buku tentang ini, Pak? Eh, Adakah buku tentang cara memotivasi tadi ya. berdasarkan niat tadi, Bapak? Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan ada kisah inspiratif 100 alumni itu ya. Itu kan Yo, ya. ya ceritanya singkat-singkat artinya ringan Hmm. sekali baca 5-10 menit kan selesai jadi anak langsung bisa membaca dan itu juga bisa menginspirasi saya. Kemudian nanti juga ada yang agak berat jadi tentang eh, biografi orang-orang yang dulunya dari bawah untuk menjadi sukses seperti apa itu juga menjadi bahan literasi sehingga bisa dijadikan bahan untuk meningkatkan niat seseorang untuk menyelesaikan pendidikannya. Ya. Apa saja yang mau Pak Ari pakai ilmu dari buku-buku yang penjenengan ceritakan tadi, Pak Ari?
bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mudah, jadi harus bekerja keras. Maka itu yang akan kita sampaikan kepada murid-murid bahwa untuk bisa selesai mewujudkan niatnya maka perlu kerja keras. Oh, iya, iya, bagus. Adakah atasan, mentor, tokoh, atau teman yang membuat, bisa buat konsultasi Pak Ari ini? Ada Bu ya. Jadi ini ada namanya Pak Sigit Prianto ya. Ini tokoh inspiratif, ini dulu beliau guru saya. Jadi jika ada suatu permasalahan maka saya akan konsultasi kepada beliaunya. Oh, iya, iya. Apa pengalaman beliau yang bagus Pak Ari? Eh, Pengalaman beliau yang bagus adalah beliau bisa memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar ketika kita ada kesulitan ya. Jadi beliau tidak Hmm. secara langsung tapi lewat pendampingan itu akhirnya kita bisa memecahkan permasalahan yang kita alami. Ya. Ada lagi Pak Ari? Sudah cukup Bu. Oh iya, berdasarkan pembicaraan di atas, apa ide-ide baru dari Pak Ari? Ide saya untuk ke depan maka saya akan mencari beberapa alternatif kegiatan yang menarik supaya bisa terlaksana untuk meningkatkan kompetensi dari siswa saya. Oh gitu. Mungkin ada lagi Pak Ari? Sudah cukup Bu. Oh iya, coba buat urutan mana yang Pak Ari dulukan. Satu Eh, apa, dua apa, gitu. yang saya dulukan ya kita tingkatkan niat dari peserta didik itu untuk melaksanakan itu, nggih. Nggih. Yang pertama niat Itu tadi. ya niat. Yang Dua, kedua kita memberi pelayanan ke anak untuk bisa mengetahui cara belajarnya, Bu. oh Ya, iya, setelah mengetahui cara belajarnya maka kita eh, bisa memberikan peningkatan kompetensinya. Nggih. iya, iya, bagus. Kapan Pak Ari rencananya mulai mengerjakan ini, Bapak? Eh, kita akan melaksanakannya minggu depan, Bu. Ini kan minggu depan itu kita akan laksanakan karena ini kan sudah hari Rabu, Kamis, Jumat, Ya. hanya 3 hari. Ini kita ikuti alur saja dulu, mungkin mulai Senin kita akan laksanakan, Bu. Berarti Senin tanggal 13 itu Pak Ari, ya? Ya, betul, Bu. Senin Ya, 13, saya mungkin jam pertama jadi mulai pukul 7.45 karena jam pertama Senin upacara. acara Anjih. Apa saja yang Bapak harus persiapkan ini? Yang jelas saya harus menambah banyak literasi, eh, Hmm. beberapa hal, beberapa bukti nyata tentang orang-orang sukses untuk Ya. menjaga niat anak untuk meningkatkan ilmunya lebih baik lagi. Oh iya, ya. Lalu siapa saja yang mau diajak untuk membantu Pak Ari ini? Eh, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, Bu. Wali kelas satu. Hmm. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan alumni-alumni yang ada di dalam buku itu. Kita datangkan tamu tamu di dalam pembelajaran untuk bercerita secara langsung bahwa buku itu tidak hanya karangan, tapi ini fakta dan ini orangnya. Lebih seperti itu. Selain alumni, Bapak Ibu Wali kelas, ada lagi Pak Ari? Ini lingkupnya kan di mata pelajaran saya, Bu ya. Jika nanti ini Yes. kita kembangkan ke mata pelajaran yang lain, maka praktek baik ini nanti akan kita hubungi dari Waka Kurikulum dan seizin dari Oh, Bapak Kepala Sekolah mungkin kita bisa memberikan presentasi waktu rapat dinas perkembangannya seperti apa sehingga bisa meniru atau bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain. iya, iya. Eh, Seperti apa Pak Ari akan meluncurkan rencana atau program ini, Bapak? Ya, yang pertama akan saya mulai dari saya pribadi di mata pelajaran saya mulai Senin atau minggu depan itu.
Ya. Kemudian sekiranya kegiatan itu berjalan dengan positif, maka kita ada komunitas mata pelajaran nanti akan saya sampaikan. Jika di dalam Hmm. komunitas pelajaran itu mengatakan baik, maka ini kita sosialisasikan di sekolah lewat kegiatan IHT atau di rapat dinas sehingga Bapak Ibu guru yang lainnya bisa mengembangkan hal ini. Selain dari hal itu tadi, ada lagi Pak Ari? Eh, Mungkin kita perlu adanya eh, dukungan dari anak-anak Bu ya. Artinya anak-anak itu seperti apa? Apakah ada kenyamanan dengan yang saya terapkan sebagai refleksi dari saya dalam kegiatan itu Bu? Iya. Apa kunci suksesnya Pak Ari ini? Konsisten dan semangat Bu. Ya, ada lagi Pak Ari? Ya, mungkin dua hal itu. Kalau konsisten itu kita harus terus melaksanakan sehingga ada peningkatan. Kalau semangat, Ya, kalau sesuatu itu mulainya dari bawah, biasanya kan perlu kerja keras. ya, berarti konsisten, kerja keras itu Pak Ari. Ya. Ya, betul itu. Eh, apa yang bisa saya bantu Pak Ari? Yang saya harapkan dari panjenengan, panjenengan selalu bisa memberi semangat kepada saya karena namanya orang kan semangatnya naik turun Bu. Waktu saya turun mohon Ya, nanti saya disemangati. Yang kedua jika ada ketidakkonsisten saya mohon juga disemangati supaya konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut. ya. Ada lagi Pak Ari? Sudah cukup Bu. Ya. Seperti apa komitmen Pak Ari terkait rencana di atas ini? Apa yang diawali harus diakhiri. Kalau nggak berani mengakhiri jangan coba-coba ngawali Bu. Karena ini Oh ya, sudah kita awali ya, kita targetkan harus sudah berhasil. ya, ya, bagus. Nah, semangat Pak Ari. Eh, dari mana saya bisa tahu bahwa Pak Ari ini ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi tadi, Pak Ari? Baik Bu, mulai jangka pendek yaitu mulai Senin saya nanti akan melaporkan Bu Nur tentang kegiatan aktivitas saya melaksanakan itu. Mungkin jika kita tidak bisa tatap muka langsung nanti saya akan menyampaikan progres saya lewat WA dan satu pekan setelah itu saya akan menghubungi secara rutin seperti apa dan nanti saya mohon kehadiran panjenengan sudi datang ke sekolah saya untuk bisa melihat secara langsung kegiatan saya seperti apa nanti bisa dilihat secara langsung Bu Nur. Iya. Eh, tiap kapan ya saya bisa mengupdate info dari Pak Ari ini? Ya, kalau secara daring bisa kita laksanakan setiap hari atau juga bisa kegiatan besarnya bisa sepekan sekali Bu. Untuk tatap Iya. muka izin 1 bulan sekali Bu. Nanti Oh bisa iya, oh, ya siap. saya siapkan rujak khasnya di Kertosono Bu. Ya sate Alhamdulillah. telurnya juga nanti. Iya, iya. Makasih. Bila nanti Pak Ari telah menjalankan, melakukan semua rencana yang ada di atas tadi, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 akan jadi berapa, Pak Ari? Eh, 9 Bu. Nanti Alhamdulillah. 9 itu dari hitung-hitungan saya, tetapi nanti jika dengan adanya bantuan jenengan, insya Allah angka 10 itu bisa menjadi nyata, Bu. Semoga Pak Ari nggih. Ya. Bagaimana tingkat motivasi Pak Ari sekarang? Sangat termotivasi. Antara 1 sampai 100 motivasi saya di angka 100, Bu. Alhamdulillah, bagus. Bagaimana perasaan Pak Ari sekarang nggih? Saya senang, Bu, karena punya peran untuk berperan di dalam pendidikan agar anak-anak itu kondisinya bisa lebih baik daripada kondisi saya. Iya, iya, bagus. Apa yang Bapak mau ucapkan ke saya sekarang? Bu, semangati saya. Nah,
Penjenengan nggih semangat, semoga anak didik juga mudah kita arahkan ke arah yang lebih positif lagi. Kemudian teman-teman rekan-rekan sejawat dari Pak Ari juga mendukung, Bapak Kepala Sekolah juga mendukung. Jadi kalau semuanya bersinergi, apa yang Pak Ari programkan insya Allah bisa terlaksana dengan optimal. Itu nggih Terima Bapak. kasih Bu. Iya. Iya. Nggih. Kiranya itu saja Pak Ari nggih. Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas pencerahannya. Oke, sami-sami Pak Ari. Bu Luki, Bu Luki monggo. Bu Luki observer nggih? Iya, dulu tuh harusnya observer. Oke, halo, bisa terdengar? Alhamdulillah, sampun Bu. Monggo. Oke, baik. Selamat pagi, Bu Nur. Selamat pagi Bu. Iya, hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik ya, Bu. Ya, Iya. Nah, Bu Jenny kan sudah, maaf, Bu Nur kan sudah melaksanakan coaching ya. Nah, ini ya. dari kegiatan tadi, eh, yang bisa Ibu lakukan untuk menilai diri sendiri itu apa, Bu? Eh, yang bisa saya lakukan untuk menilai diri sendiri, saya harus tetap semangat dalam berlatih melakukan coaching ini, Bu. Karena tanpa adanya latihan, kita tidak akan bisa menggali potensi yang ada pada diri coach itu lebih baik lagi. Apa yang membuat Bu Nur menilai demikian? Saya menilai demikian karena saya merasa kemampuan saya dalam hal coaching ini masih agak kurang. Jadi dengan cara berlatih dengan rekan-rekan sejawat, kemudian dengan sesama rekan CPP ini saya merasa lebih pede lagi untuk terjun nanti seumpama menjadi seumpama bisa mendampingi CGP. Gitu, Bu. Iya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Nggih, monggo. Nah, saya mengamati saat panjenengan melaksanakan coaching. Nah, itu sudah sesuai atau lebih tinggi dari standarnya yang sudah Ya, kita terima rujuk. kasih. Bu. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bu Nur mendengar ini? Alhamdulillah, saya senang, Bu. Minimal saya lebih berkembang dari yang dulu. Iya. Gitu, Bu Luki. Iya. Nah, namun demikian kan saya juga melihat ya ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Nggih. Iya. Nah, misalkan tadi saat melaksanakan coaching ya, nah itu bisa digali lebih dalam lagi. Nah, terus, nah ini bagaimana pendapat Ibu kira-kira? Eh, Tadi Pak eh, Koci, Pak Arianto itu sudah menyampaikan dengan panjang lebar tentang pembelajaran berdiferensiasi di SMA Kertosono. Iya. Beliaunya menjelaskan dari apa-apa langkah yang akan dilakukan dalam program tersebut, kemudian bagaimana tantangannya, beliaunya menjelaskan dengan detail, Bu. Iya. Nah, dari diskusi tadi ya, nah, apa yang sudah terbayang atau mungkin
bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Untuk meningkatkan performa di area ini, yang pertama saya harus berlatih lebih giat lagi. Yang kedua, saya harus membaca referensi, mendengarkan video-video tentang coaching, supaya saya bisa melakukan lebih optimal lagi untuk menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Nggih. Nah, dari Iya. pengamatan tadi nggih Bu, nah panjenengan sudah melaksanakan dengan baik. Nah, sekarang kesimpulannya. Nah, monggo. Kira-kira apa ini, Bu? Kesimpulan yang bisa saya ambil, sebetulnya coach itu tugasnya adalah menggali potensi dari diri coach. Nah, yang menemukan solusi atas permasalahannya adalah coach itu sendiri. Jadi coach hanya menggiring, hanya menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Iya. Itu Ibu. Iya. Baik, Bu Nur, cukup itu ya untuk supervisi kali ini. Nah, nanti lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Nur. Luki. Ya. Nggih. Nggih.